Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ila Nurul Laila. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai perambatan cahaya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa semua benda yang ada di sekitar kita ini dapat kita lihat karena adanya cahaya. Jika cahaya tidak ada, maka benda-benda tersebut tidak dapat terlihat oleh kita walaupun benda itu masih ada di tempatnya. Nah, ketika kita melihat benda-benda di sekitar kita, pada saat yang bersamaan itu ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Cahaya tersebut berasal dari sumber yang disebut sumber cahaya. Seperti yang kita tahu bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, cahaya ini dapat merambat melalui 5 medium yang berbeda. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini dapat dibuktikan ketika toples bening berisi air disinari oleh cahaya senter. Maka yang terjadi selanjutnya itu cahaya akan terlihat seperti menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus ini dapat kita lihat saat cahaya matahari melewati suatu celah sempit seperti jendela. Nah, cahaya merambat lurus dapat dibuktikan dengan percobaan seperti pada gambar ini. Nah, kertas yang dilubangi dibuat berjejeran dengan jarak yang cukup. Cahaya kemudian akan terlihat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat diuraikan. Hal ini dapat dibuktikan ketika CD disinari oleh cahaya senter, maka cahaya akan diuraikan sehingga nampak warna pelangi. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Nah, jika cahaya mengenai sebuah bidang, maka cahaya akan mengalami pemantulan. Hukum pemantulan Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, proses terpancarnya kembali cahaya apabila dapat dikatakan juga bahwa cahaya dapat dipantulkan ini merupakan suatu proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Nah, berikut ini hukum pemantulan cahaya. Yang pertama ada sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Terus yang kelima ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Nah, pembiasan cahaya ini terjadi jika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Ketika melewati dua medium yang berbeda, maka kecepatannya itu akan berubah. Contohnya itu ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil tersebut akan terlihat seperti patah akibat pembiasan cahaya. Nah, ini ada penyebab terjadinya pembiasan cahaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berikut ini bukti bahwa cahaya merambat lurus. Yang pertama, kita dapat melihat sebuah lampu yang menyala dari segala penjuru dalam sebuah ruangan gelap. Nah, apabila cahayanya itu terhalang, maka bayangan yang disebabkan cahaya yang bergerak lurus itu tidak dapat berbelok, namun cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela atau genting kaca. Nah, berkas cahaya yang melewati genting kaca atau celah jendela dapat diamati
bila diamati dalam ruangan gelap, itu akan terlihat seperti batang lurus. Dan yang ketiga ada cahaya lampu mobil atau senter pada malam hari. Selanjutnya prinsip Huygens. Jadi pada tahun 1678 ini, Huygens mengembangkan hukum refleksi dan refraksi dengan metode geometri. Nah, prinsip Huygens ini menggunakan konstruksi geometris untuk menjelaskan pengetahuan tentang muka gelombang sebelumnya untuk menentukan posisi muka gelombang baru dalam sekejap. Nah, prinsip Huygens ini menyatakan bahwa semua titik pada muka gelombang tertentu dapat menjadi sumber titik untuk produksi gelombang sekunder berbentuk bola yang disebut wavelet, yang merambat keluar melalui media dengan karakteristik sama dengan gelombang sebelumnya. Setelah selang waktu beberapa lama, posisi baru dari muka gelombang bersinggungan dengan permukaan wavelet lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan animasi ini. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, di sini terdapat muka gelombang. Kemudian melalui suatu celah, yang pada celah ini akan muncul suatu sumber gelombang baru yang berbentuk lingkaran. Nah, inilah yang disebut prinsip Huygens. Tapi ini ketika sumbernya hanya satu. Bagaimana jika ternyata celah ini lebih dari satu? Maka, gambaran nantinya adalah semua celah ini akan menghasilkan satu gelombang lain. Nah, selang beberapa saat akan terjadi singgungan. Seperti ini. Ini singgungan. Nah, semua titik kemudian menghasilkan dan saling bersinggungan. Bagaimana kalau dinding yang dilalui gelombang ini berbentuk lingkaran? Maka bentuknya akan menghasilkan gelombang baru berbentuk lingkaran seperti pada gambar di samping. Nah, prinsip Huygens ini juga akan membantu kita untuk menjelaskan bagaimana terjadinya pembelokan serta pembiasan. Nah, kita terapkan prinsip Huygens ini pada sifat refleksi. Gambar A ini menunjukkan bahwa sinar 1 menuju titik A dan menghasilkan wavelet yang berpusat di A menuju D. Garis AB menunjukkan sinar 1 dan sinar 2 pada saat sinar 1 mengenai permukaan A. Nah, ketika sinar 2 mengenai titik C, sinar 1 ini sudah menjadi wavelet dan telah menempuh jarak AD. Karena kedua sinar memiliki kecepatan yang sama, maka persamaannya ini AD sama dengan BC sama dengan C delta T. Kenapa demikian? Kita lihat pada saat sinar 1 di posisi A, sinar 1 di posisi A, maka sinar 2 ini akan ada di posisi B. Dan dalam waktu yang sama, sinar 1 ini terpantau menempuh jarak A dan D. Sedangkan sinar B ini masih diluruskan atau masih dalam proses menempuh titik C. Ternyata ketika sinar 1 mencapai titik B, sinar kedua ini akan sampai di titik C, sehingga dapat dikatakan bahwa jarak AD itu sama dengan jarak BC. Karena kecepatannya sama, dalam waktunya yang sama pula, pastinya jarak yang ditempuh juga akan sama. Selanjutnya, gambar B ini menunjukkan adanya sudut gamma dan gamma aksen yang merupakan sudut antara sinar pantul dengan permukaan cermin, sehingga diperoleh persamaan cos gamma sama dengan BC per AC, cos gamma theta sama dengan AD per AC. Ingat, karena BC itu sama dengan AD, maka dapat disimpulkan bahwa cos gamma
Ingat, karena AD itu sama dengan BC, maka dapat disimpulkan bahwa cos gamma itu sama dengan cos gamma aksen. Dapat diturunkan menjadi gamma sama dengan gamma aksen. Nah, kemudian karena nilai kosinusnya sama, maka dapat dikatakan bahwa 90 derajat dikurangi theta 1 sama dengan 90 derajat dikurangi theta 1 aksen. Nah, kenapa bisa berubah jadi theta 1 dan theta 1 aksen? Hal tersebut dapat ditentukan dari segitiga yang terbentuk dari sinar pantul tersebut. Nah, dari persamaan ini dapat diperoleh persamaan theta 1 sama dengan theta 1 aksen, yang berarti bahwa sinar datang itu akan sama dengan sinar pantulnya. Prinsip Huygens pada refraksi. Nah, pada gambar C ini menunjukkan sinar satu yang menuju titik A mengalami pembelokan ketika memasuki medium kedua tersebut. Nah, ketika sinar 2 menuju titik C dan mengalami pembelokan, sinar 1 telah menempuh jarak sebesar D. Nah, pada refraksi ini yang kita lihat itu bukan pemantulannya, tetapi pembiasannya. Jadi, sama seperti tadi, A dan B ini merupakan posisi dari sinar 1 dan sinar 2 pada waktu bersamaan. Waktunya itu kapan? Waktunya itu ketika sinar 1 mengenai bidang batas medium A atau di titik A. Nah, maka waktu setelah itu sinar kan terus dilanjutkan ya. Nah, sinar 1 ini mengalami pembelokan, sedangkan sinar 2 masih berlanjut bergerak menuju titik C. Hingga pada saat sinar 2 mencapai titik C, ternyata sinar 1 ini sudah mencapai jarak sebesar D. Sehingga kita bisa definisikan bahwa sin theta 1 itu sama dengan BC per AC, atau dapat disebut juga V1 delta T per AC. Untuk sin 2 sama dengan AD per AC, atau dapat disebut juga V2 delta T per AC. Nah, sin theta 1 kita lakukan perbandingannya ya. Sin theta 1 per sin theta 2 itu sama dengan V1 per V2. Karena nilai V1 itu sama dengan C per N1, maka dapat disimpulkan bahwa sin theta 1 per sin theta 2 itu sama dengan N2 per N1. Nah, terus dapat kita peroleh persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, ini merupakan pembuktian hukum Snellius. Untuk contoh soal mengenai cepat lambat, ada soal ketika suatu gelombang bidang elektromagnetik sinusoida dengan frekuensi 30 MHz berjalan di angkasa dalam arah sumbu X positif. Pada berbagai titik dan berbagai waktu, medan listrik M memiliki nilai maksimum 720 N per C dan merambat sepanjang sumbu Y. Nah, tentukan panjang gelombangnya. Seperti yang kita tahu bahwa nilai C ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk frekuensinya kan tadi 30 MHz ya. Nah, dapat diubah menjadi 3 kali 10 pangkat 7 Hz. Yang ditanyakannya panjang gelombang. Nah, karena yang ditanyakannya, ini kan rumus umumnya ya, C sama dengan lambda per lambda dikali F. Karena yang dicarinya panjang gelombang atau lambda, maka rumusnya menjadi lambda sama dengan C per F. Nah, kita dapat lakukan pembagiannya, sehingga dapat dihasilkan bahwa lambda atau panjang gelombangnya ini sama dengan 10M. Nah, untuk soal dan pembahasan prinsip Huygens ini, jika sudut datang sinar adalah 45 derajat dan sudut bias sebesar 30 derajat, berapa nilai indeks bias medium kedua jika medium pertamanya adalah udara? Seperti yang kita tahu bahwa indeks bias medium udara itu sama dengan nilainya itu sama dengan 1. Dan theta satunya itu sudut datang, ini sudut datang 45 derajat dan sudut biasnya itu 30 derajat. Nah, kita memakai persamaan yang tadi telah disebutkan, yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N1-nya kan 1 ya. Terus dikali sin 45 derajat sama dengan N2 sin 30 derajat.
Nilai sin 45 derajat kan 0,85 dan nilai sin 30 derajat itu sama dengan 0,5. Jadi N2-nya itu sama dengan 0,85 per 0,5 dan hasilnya 1,7. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.